Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hikmatul Hayati, NIM 2215050204. Puji-pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beriringkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan ini saya akan membahas mengenai konsep pendidikan menurut Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125 sampai 128. Dalam materi ini membahas bagaimana Al-Quran melalui Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125-28 itu memberikan konsep pendidikan yang sangat penting untuk membentuk karakter dan moral manusia. Nah, pendidikan dalam Islam bukan hanya sekedar transfer ilmu, tetapi juga bertujuan menanamkan nilai-nilai spiritual, etika, dan adab. Ayat-ayat tersebut mengajarkan bahwa dalam mendidik dan berdakwah, seseorang harus menggunakan hikmah, yaitu kebijaksanaan dalam memilih metode yang tepat. Selain itu, mau'izah hasanah atau nasihat yang baik juga harus diberikan dengan lembut dan penuh kasih sayang. Jika harus berdiskusi atau berdebat, maka jidal bil ahsan, yakni cara berdebat yang terbaik, penuh adab dan tanpa emosi menjadi keharusan. Nah, dalam materi ini menguraikan tiga tafsir penting. Yang pertama ada tafsir Ibnu Katsir yang menekankan bahwa dakwah dan pendidikan harus dilakukan dengan ilmu dan kesabaran, serta membalas keburukan dengan kesabaran yang lebih baik daripada dengan balasan yang setimpal. Yang kedua ada penafsiran dari Al-Jalalain yang menyebutkan bahwa metode menyeru kepada kebaikan harus disesuaikan dengan kondisi psikologis audiens, menggunakan hikmah bagi yang berakal, nasihat baik untuk yang emosional, dan perdebatan yang santun untuk mereka yang keras kepala. Nah, yang terakhir ada penafsiran dari Said Qutb, lebih menekankan bahwa dakwah dan pendidikan dalam proses memahami kondisi psikologis peserta didik mengutamakan motivasi ketimbang ancaman, serta menjaga sikap sabar dan ikhlas. Nah, hubungan ayat ini dengan pendidikan menjadi sangat jelas. Yang pertama ada guru atau pendidik harus bersikap bijaksana, mampu menyesuaikan metode mengajar dengan karakter peserta didik. Yang kedua ada nasihat disampaikan dengan kelembutan, bukan dengan kekerasan. Yang ketiga ada melatih peserta didik berpikir kritis tanpa membuat mereka merasa tertekan. Yang terakhir ada seorang pendidik harus memiliki kesabaran, keikhlasan, dan ketakwaan, karena mendidik adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Kesimpulannya, Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125 sampai 128 itu mengajarkan bahwa pendidikan yang efektif adalah pendidikan yang humanis, membangun karakter, berorientasi pada akhlak mulia. Pendidikan bukan hanya soal ilmu, tapi soal membentuk manusia yang beriman dan berakhlak baik. Nah, materi ini nih menjelaskan bagaimana kita menyampaikan bagaimana cara kita untuk memberikan bagaimana cara kita untuk mengajarkan bahwa dalam mendidik dan berdakwah itu harus dengan metode yang baik itu dari segi penyampaian atau dari segi cara gitu kan. Seperti kalau misalkan tuh anak-anak, bagaimana dengan anak-anak cara menyampaikan pendidikan itu, seperti harusnya bersikap lembut, tidak main tangan seharusnya. Dan bagi orang yang sudah dewasa, bagi mereka yang sudah memiliki ego, itu seharusnya dengan cara yang lembut, bukan dengan cara kekerasan atau dengan cara penekanan atau intimidasi. Karena hal itu bukannya memberikan mereka keterbukaan terhadap ilmu tersebut, mereka malah makin melawan. Jadi hubungannya itu adalah dengan seperti guru dan murid, itu bagaimana guru menyampaikan pendidikan itu dengan cara yang tepat.